Tega sekali suamiku. Di saat anakku meninggal dunia, dia justru sibuk dengan anak mantan kekasihnya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hujan deras mengguyur halaman, menimbulkan suara gemercik yang bercampur dengan debur jantungku yang semakin kencang. Di atas tempat tidur, Bilqis terbaring lemas dengan wajah yang pucat. Matanya sedikit sembab, mungkin karena demamnya yang masih tinggi sejak tadi pagi. Aku mengusap keningnya yang terasa panas, sementara nafasnya yang tersengal membuatku semakin khawatir. Namun di tengah kegelisahanku, suamiku, Mas Nando, malah bergegas hendak pergi. Aku tahu dia baru pulang kerja, terlihat lelah dan berkeringat, tapi tetap saja rasanya tidak masuk akal bagiku melihatnya ingin keluar lagi di saat putri kecil kami sedang sakit. "Yas, aku pergi dulu ya," katanya sambil merapikan jaketnya. Aku menatapnya tajam. "Kamu mau kemana, Mas?" Tanyaku dengan nada penasaran bercampur khawatir. "Keluar sebentar, Yas." Jawabnya singkat, ketus tanpa sedikit pun menoleh ke arahku. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku agar tidak meledak di depan anak kami yang tengah berjuang melawan demam. Aku beranjak dari tempat tidur dan menghampirinya, lalu menggenggam lengannya, berharap ia akan mendengarkan. "Mas, tapi Bilqis kan sedang sakit. Tolong anterin dia periksa ke dokter ya. Aku takut demamnya semakin tinggi." Akhirnya Mas Nando menoleh. Namun bukannya menunjukkan kepeduliannya, ia justru tersenyum samar, seolah menganggap ini bukan masalah yang besar. "Bilqis itu cuma flu, Yasmin. Kasih aja obat yang ada di rumah. Sebentar lagi juga sembuh." Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Rasa marah dan kecewa berkecamuk dalam hatiku. Apa sesederhana itu pikirannya? Bukankah seharusnya sebagai seorang ayah, dia lebih peduli? Aku menahan nafas, mencoba tetap tenang. "Mas, dia ini butuh ditemani. Apa Mas tetap mau pergi?" Aku setengah merengek, berharap suamiku akan berubah pikiran dan memilih untuk tinggal di rumah. Tapi harapanku seketika hancur saat dia justru memasang wajah tidak sabar. "Bilqis besok juga sembuh, Yasmin. Kamu kasih aja obat yang bisa dia minum. Aku lagi ada urusan penting dan mendesak." "Billy..." Aku seketika menegang. Nama itu lagi. Anak janda itu lagi. Apa mereka lebih penting daripada kami, Mas? Aku menatapnya tajam, menahan amarah yang hampir meledak. Mas Nando menghela nafas panjang, seperti seorang yang sedang menahan emosi. "Billy sakit, Yasmin. Gejala jantung. Itu lebih urgent daripada flu Bilqis. Clara sendirian di rumah sakit. Dia nggak tahu harus bagaimana. Kita bisa menolongnya dengan menyisihkan waktuku sedikit saja." Hatiku seperti diremas. Kata-katanya terasa lebih menyakitkan daripada tamparan di pipiku. Sejak kapan kita harus ikut campur dengan urusan Clara? Kenapa Mas selalu mengutamakan mereka? Aku ini istrimu, Mas. Bilqis anakmu. Tapi kenapa Mas selalu mendahulukan mereka? Suamiku memijat pelipisnya, seakan aku hanya membebani pikirannya dengan protes ini. "Yasmin, aku cuma mau membantunya. Clara itu seorang janda. Dia sendirian. Billy anak kecil yang gak punya bapak. Masa aku harus diam saja sih?" Aku tersenyum miris. "Dan aku juga seorang ibu, Mas. Aku juga sendirian mengurus Bilqis. Aku juga butuh suamiku ada di rumah ini. Aku juga butuh suamiku ada di rumah saat anak kita sedang sakit, Mas." Namun Mas Nando sudah tidak bisa lagi mendengarkanku. Dia meraih kunci mobilnya dengan gerakan terburu-buru. "Kamu nggak mengerti, Yasmin. Aku nggak bisa tinggal diam.
Ini soal nyawa. Lalu tanpa menunggu jawabanku, dia melangkah keluar rumah dan menerobos hujan deras. Aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, melihat mobilnya perlahan menjauh hingga akhirnya hilang di tikungan. Aku mendekap dada yang terasa sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam benakku hanya ada satu pertanyaan. Masihkah aku satu-satunya perempuan yang ada di hatinya? Bunda, tersentak. Aku menutup pintu dan berlari ke kamar Bilqis. Putriku yang berumur 5 tahun itu sedang terbaring lemas. Bergegas kudatangi dengan rasa bersalah. Kenapa tidak menemaninya saja? Malah berdebat sia-sia dengan suamiku yang bahkan tidak peduli kepada kami. Bunda, iya sayang, sebentar ya. Kudekati Bilqis, putri kecilku yang wajahnya mirip dengan ayahnya. Kaget, tersentak aku saat telapak tanganku merasakan panas di kening Bilqis. Padahal sebelum tidur tadi, dia hanya mengeluh pusing dan sudah kuberi obat pereda pusing. Rencanaku sore ini aku akan membawanya ke dokter. Namun Mas Nando tidak mau. Kini termometer menunjukkan angka 39 derajat. Kurasakan hawa panas dari tubuh Bilqis. Anakku pasti tak nyaman. Kamu panas, Nak. Sebentar ya, Bunda kompres dulu. Bergegas aku ambil kain dan membasahinya dengan air hangat. Lalu kubasuh sekujur tubuh Bilqis dengan kain itu, agar panasnya turun. Sebagai ibu muda, tentu saja aku bingung dengan keadaan Bilqis. Bilqis nampak lebih baik. Dia kembali berbaring dengan kompres di keningnya. Aku beranjak mengambil penurun panas yang biasa diminumnya. Dalam keadaan bingung, aku mencoba menenangkan diriku. Kata orang anak seusia Bilqis memang masih sering sakit. Namun tetap saja aku merasa gundah. Ibu mana yang tidak gelisah ketika anaknya sedang sakit? Bunda, Papa belum pulang ya? Tanya Bilqis lirih. Hatiku sakit sekali saat mendengar pertanyaan Bilqis. Menengok sebentar saja, tidak. Tapi gadis kecil itu menanyakan ayahnya. Belum, Nak. Demi sang anak, agar tidak merasa kecil hati, aku terpaksa berbohong. Oh, sahut Bilqis, memejamkan kedua matanya. Bilqis pun tertidur lagi, namun hatiku merasa tidak tenang. Aku tetap terjaga di sampingnya, memastikan keadaannya. Namun berbeda dengan keadaan di rumah. Aku merasa semakin gelisah. Keringat dingin menjalari sekujur tubuh saat mendengar Bilqis mengigau. Panas tubuhnya sekarang mencapai 40 derajat. Aku panik. Iya, Nak. Bunda bawa kamu ke rumah sakit ya. Aku bingung sekali sampai tidak memperdulikan penampilanku. Sejak sore tadi, aku belum mandi. Tapi aku tidak peduli. Saat melihat Bilqis, anak adalah nomor 1. Sekarang aku menggendong Bilqis keluar untuk pergi ke rumah sakit. Hujan saat itu masih deras. Ya Allah, aku tidak punya kendaraan. Mobil yang kubeli dengan hasil kerjaku dibawa oleh Mas Nando. Aku mendesah berat. Menyesal telah membelikannya karena saat dibutuhkan malah tidak berguna untuk anakku. Menunggu supir taksi online pun membuatku tidak sabar. Aku bisa menyetop taksi konvensional saja di depan. Biasanya banyak yang berseliweran. Jadi kupikir lebih cepat. Air mata bergulir saat melihat wajah Bilqis begitu memerah. Betapa bodohnya aku. Harus menunggu Mas Nando. Kenapa tidak sendirian saja aku bawa Bilqis ke rumah sakit? Dalam keadaan panik, aku berlari keluar, menggendong Bilqis yang semakin lemas. Aku berdiri di tepi jalan, berharap ada kendaraan yang bisa membawaku ke rumah sakit secepatnya. Namun hujan semakin deras. Kendaraan yang lewat melaju kencang. Tidak ada yang berhenti. Aku mulai putus asa. Nafasku tersengal, lututku terasa lemas, tapi aku tidak bisa menyerah. Demi Bilqis, aku harus kuat.
Aku harus segera mendapatkan kendaraan, bagaimanapun caranya. Saat pikiran itu menyesaki kepala, aku melihat taksi di seberang jalan. Tanpa menengok kanan dan ke kiri, kakiku melangkah saja menapak jalan beraspal. Cit! Suara decitan mobil yang sepertinya sangat kencang membuat kesadaranku terkumpul dan menyentak pikiran. Astagfirullah, jantungku ini berdetak sangat kencang. Memeluk Bilqis, hampir saja aku membahayakan nyawa anakku. Seorang laki-laki keluar dari dalam mobil dengan wajah garangnya. Aku maklum jika dia marah karena itu adalah kesalahanku. Gimana sih kamu nyebrangnya? Hati-hati dong jadi ibu, bentaknya. Aku mengelus dada untuk meredakan rasa kaget tadi. Lalu aku menoleh ke laki-laki yang berdiri di sampingku dengan payung hitamnya. Loh, Syahrul? Desisku, masih mengingat wajahnya yang familiar. Yasmin? Yasmin Salwa Hairina? Agak terkejut juga saat mendengar Syahrul masih hafal dengan namaku. Iya, sahutku. Kamu mau kemana malam-malam begini? Mau ke rumah sakit. Anakku sakit. Ayo, masuk ke mobilku saja. Biar aku antar, ajak Syahrul. Kali ini nada suaranya lebih lembut dari kegalakan tadi. Karena terdesak keadaan, hujan deras dan keadaan Bilqis, aku terpaksa menurutinya. Jadi anakku panas naik turun, tapi nggak ada yang nganterin. Jadi aku menerobos hujan untuk membawanya ke rumah sakit. Maaf, tadi aku panik dan lihat ada taksi di seberang. Jadi aku malah ngelantur jalan tanpa menoleh. Mulutku mencerocos mengatakan sejujurnya apa yang terjadi tadi, sehingga nyaris tertabrak oleh mobil Syahrul. Oke, aku antar kamu ke rumah sakit ya. Lain kali, meski dalam keadaan panik, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan. Maaf, suami kamu, tanya Syahrul dengan nada lirih di akhir. Aku tahu dia tidak enak menanyakan di mana ayah anakku, sampai aku harus membawa Bilqis sendirian malam-malam begini. Dia sibuk, sahutku singkat. Malas sekali menjelaskan tentang suamiku. Syahrul juga tidak meminta penjelasan lagi dan melajukan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil hanya keheningan yang ada. Jadi rasanya sangat kikuk sekali. Laki-laki ini dulu pernah jadi bintang di sekolah, dan aku juga pernah sempat mengaguminya. Kebetulan kami satu sekolah dulu. Aku menepis bayangan masa lalu. Kemudian, aku mengelus kening Bilqis. Masih panas saja. Kita sampai. Kalau kamu gak keberatan, aku gendongin anak kamu ya. Tawar Syahrul. Makasih, tapi biar aku saja. Pas dia sakit, kurasa lebih nyaman bersama dengan ibunya. Tolakku dengan halus. Syahrul mengerti. Dia lalu membukakan pintu mobil dan menemaniku masuk ke dalam ruang IGD. Kami berjalan cepat. Kurasakan badan Bilqis semakin panas. Tiba-tiba Bilqis seperti lemas dan hilang kesadaran. Aku sangat panik dan segera berlari menuju ruang IGD. Mbak, anak saya panas lagi. Dia nggak sadar. Tolong bantu ya, Mbak. Pintaku kepada seorang perawat yang berjaga di ruang IGD. Baik, Bu. Kami akan segera tangani. Segera baringkan di ruangan. Titah perawat itu. Sampai aku tergesa masuk ke ruang perawat. Hatiku sangat rapuh melihat Bilqis sempat kejang sebentar. Untunglah kami belum terlambat. Kamu yang sabar ya. Semoga Bilqis segera sembuh. Ucap Syahrul yang sedari tadi tidak aku perhatikan saking cemasnya kepada kondisi Bilqis. Aku hanya bisa mengangguk. Melihat Syahrul yang sepertinya juga lelah. Aku merasa kasihan juga. Maaf, kami jadi ngerepotin kamu. Bilqis sudah sadar. Kamu tadi pulang kerja langsung nganterin kami. Daripada ditunggu sama anak dan istrimu, lebih baik kamu pulang saja, Syahrul. Aku bisa ditinggal sendiri. Mungkin Bilqis harus dirawat dulu di rumah sakit. Aku temenin dulu ya, sampai suamimu datang.
Lagian aku belum menikah, jadi belum repot. Entah kenapa sahutan itu malah membuat dua pipiku menghangat. Laki-laki yang dulu terkenal di sekolah, ternyata sekarang belum menikah. Seorang perawat mendekati kami. Sementara kami infus dulu ya Bu untuk Ananda Bilkis Kaiza Hernando. Dokter akan segera kemari untuk memeriksanya. Kemungkinan kami akan melakukan cek darah. Lemas rasanya ketika mendengarkan anakku harus dicek darah. Inginnya anakku sehat-sehat. Kalau toh harus sakit, aku mau menggantikan sakitnya. Namun apa daya, sekarang aku hanya bisa berharap kesembuhan Bilkis. Penyakitnya pun belum diketahui. Baik Mbak, terima kasih ya. Kami mengikuti perawat untuk masuk ke ruang VIP. Aku memang sudah mendaftarkan Mas Nando, Bilkis, dan aku ke jaminan kesehatan. Dan setiap bulan akulah yang membayar biayanya. Meski sebenarnya aku sendiri tidak mau anggota keluargaku sakit. Namun inilah keuntungannya. Bilkis bisa dimasukkan ke ruang VIP dengan hanya menambah sedikit biaya. Yasmin, aku keluar dulu ya sebentar. Pamit Syahrul. Iya, sahutku mengangguk. Kulihat wajah Bilkis, sudah tenang dengan suhu badan yang mulai menurun. Agak lega, aku beranjak keluar sebentar karena Bilkis sedang tidur lelap. Rasanya kecewa saat melihat layar ponsel, sepi, hanya ada beberapa notifikasi penjualan di sebuah aplikasi. Aku berjualan online, menjual produk kecantikan dengan model sendiri 2 tahun yang lalu. Syukurlah, dari hasil jualanku, aku bisa memenuhi kebutuhan rumah, tanpa sedikit pun meminta dari Mas Nando. Malahan dia tidak pernah memberiku nafkah. Aku pikir karena gajinya bekerja di pabrik lebih kecil daripada pendapatanku. Namun aku tetap menghormatinya sebagai seorang suami. Aku hanya bilang pada Mas Nando bahwa gajiku hanya separuh dari miliknya. Jadi kurasa dia tidak merasa minder. Padahal kalau dia melihat nominal di rekeningku, mungkin dia bisa pingsan. Aku hubungi Mas Nando aja ah. Biar bagaimanapun, dia kan harus tahu kalau pintu ruangan paling ujung dibuka, membuat perhatianku ke arah sana. Darahku berdesir melihat sepasang pria dan wanita sedang tertawa keluar dari ruang itu. Mas Nando, keterlaluan kamu Mas. Tanpa menunggu apapun, aku melangkah mendekati keduanya. Wajah Mas Nando pias melihatku. Yasmin, kenapa ada di sini? Tanya suamiku. Aku berdeci. Apa kamu gak mikir, Mas? Kira-kira aku di sini itu untuk apa? Tadi Bilkis sakit kan? Kenapa kamu gak mikir anak kita? Malah nemenin orang lain. Sungutku sangat kesal. Bilkis masuk rumah sakit? Iya, tadi dia panas tinggi, sampai kejang-kejang. Aku bingung, Mas. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit. Sahutku berapi-api. Wah, maaf. Tadi itu Billy juga sesak nafas. Jadi aku juga bingung sama seperti kamu, Mbak. Terpaksa aku meminta bantuan. Untungnya Mas Nando datang. Kalau enggak, entah bagaimana aku. Billy itu sakit agak parah. Sela wanita di sebelah Mas Nando, seolah menyerobot percakapan, membela diri, seakan cuma dia yang tersakiti. Oh, jadi gitu. Kamu repot sama kayak aku, tapi kamu lebih beruntung karena kamu bisa dapat kemudahan. Lah, sementara aku, apa kamu pikir aku bisa kesini membawa anakku pakai apa? Seruku. Tidak terimalah diperlakukan seperti ini. Kalau tidak ada Syahrul tadi, entah bagaimana aku. Wajah Clara seperti takut. Dia bersembunyi di balik tubuh Mas Nando. Aku muak melihatnya. Menyek-menyek sekali. Yas, ini rumah sakit. Gak baik kalau berdebat. Aku mau lihat Bilkis ya, ujar Mas Nando. Aku mendesah berat. Pertanyaanku tadi belum dijawab. Apa dia tidak mikir bagaimana aku bisa ke rumah sakit? Bagaimana aku bisa membawa Bilkis?
Baru selangkah Mas Nando hendak mendatangi ruangan Bilqis, tapi suara anak kecil memanggilnya. Om Nando, Om Nando, sakit. Aku memutar dua bola mata, hanya menunggu bagaimana reaksi Mas Nando. Laki-laki itu nampak bingung juga, melihat Clara bergegas masuk ke dalam ruangan Billy. Yas, kamu ke Bilqis dulu ya, nanti aku menyusul. Katanya Billy lebih sakit, dia butuh pendampingan, nanti aku ke ruangan Bilqis. Sebelum aku sempat menjawab, laki-laki itu berlari masuk ke dalam. Rasanya ingin marah, namun demi kewarasan, aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan, agar tetap sadar. Kedua mataku sudah berkaca-kaca karena menahan emosi. Rasanya cemburu, tapi kenapa suamiku tidak mengerti? Kenapa dia malah menaruh rasa kasihan kepada mantan kekasihnya dan anaknya itu? Yasmin, ayo balik ke ruangan Bilqis. Suara Syahrul membuatku tersentak. Ternyata dia sudah kembali dari luar membawa bungkusan makanan. Aku menghela nafas, mengangguk. Syahrul melepas jaketnya dan menaikkannya ke bahuku. Ya, sampai rasa dingin malam saja aku lupakan. Makasih ya, Syahrul. Kamu harus jaga kesehatan. Bilqis sangat membutuhkanmu. Sekarang kita makan dulu ya. Tadi ada nasi goreng ayam di depan. Aku beli 2. Suami kamu masih sibuk ya? Aku malu sekali. Ternyata Syahrul sempat mendengarkan percakapan tadi. Tidak menjawab pertanyaannya. Aku masuk dan mulai memakan nasi goreng yang dibelikan oleh Syahrul di dalam ruang rawat Bilqis dengan hati tidak karu-karuan. Aku pulang dulu ya, Yas. Iya, Syahrul. Makasih ya sudah nganterin kami ke rumah sakit. Makasih juga buat nasi goreng yang kamu belikan untukku. Pokoknya aku hutang budi sama kamu. Syahrul menatapku dengan lekat. Entah kenapa rasanya berdebar di tatap seperti itu. Aku segera memalingkan pandang ke sembarang arah. Aku ini wanita bersuami. Tidak pantas memiliki perasaan terhadap seorang laki-laki lain. Gak masalah. Gak ada hutang piutang, Yasmin. Semoga suami kamu segera kesini buat nemenin kamu ya. Aku mengangguk, membiarkan dia pulang karena ini sudah tengah malam. Kasihan pasti dia sangat capek. Selepas Syahrul pergi, aku baru sadar kalau belum menanyakan tentang Syahrul. Karena panik, aku jadi diam sepanjang perjalanan. Tidak menanyakan di mana dia bekerja, tinggal di mana, dan lain-lain. Aku mendengus kecil, menggelengkan kepala. Buat apa juga aku tahu? Toh setelah ini dia tidak akan datang lagi. Syahrul punya kehidupan sendiri, begitu juga dengan aku. Suara pintu terbuka dengan keras. Kaget aku menoleh ke pintu. Di sana muncullah Mas Nando dengan wajah mendungnya. Ada apa gerangan laki-laki itu masuk membawa raut kusamnya? Yasmin, siapa tadi yang masuk ke sini? Oh, ternyata dia lihat Syahrul keluar dari ruangan Bilqis. Tadi, laki-laki ganteng tadi ya? Mantan pacarku waktu SMU dulu. Emangnya kenapa? Mas Nando berjalan cepat mendekatiku dengan wajah marah. Dan tiba-tiba mencengkram pergelangan tanganku dan segera menarik ke dekat pintu. Menjauhi bed Bilqis sampai badanku terhentak karena tarikan itu. Dia menghentakkan tanganku dengan sangat kasar dan menatap nyalang. Kamu itu istriku. Kenapa kamu dekat-dekat dengan laki-laki lain, Yas? Kamu mikir dong. Apalagi dia itu mantan pacarmu. Jaga kehormatanmu sebagai wanita bersuami. Kedua mataku melotot mendengarnya. Sontak aku meletakkan kedua tangan di pinggang. Lalu perlahan satu tanganku kuarahkan ke dia. Telunjukku menepal di dadanya. Kamu membicarakan aku atau kamu sendiri, Mas? Kamu sendiri mengurus mantan pacarmu sama anaknya. Sementara aku dari tadi bingung mau bawa Bilqis ke rumah sakit. Masih untung ada mantan pacarku yang mau bersedia nganterin kami ke rumah sakit.
Kuhentakkan telunjukku mendorong dadanya dengan perasaan kesal yang menumpuk sepanjang hari. Aku berjuang sendirian, dan saat dibantu oleh orang, malah suamiku itu mempersoalkannya. Dia ini sudah sinting ya? Yas, kalau aku itu beda. Clara itu sudah gak punya siapa-siapa lagi. Jadi kita harus menolongnya. Aku menutup kedua telingaku mendengar alasan itu berkali-kali. Aku bosan dengan alasanmu itu, Mas. Kasihan. Sementara anak kita, darah dagingmu sendiri itu sedang sakit. Kamu gak ada naruh kasihan sedikit pun. Bentakku, menumpahkan segala emosi. Air mata sekarang yang mewakili perasaanku saat ini. Dadaku sesak sekali. Tumpah ruah sudah tangis ini. Membasahi kedua pipiku. Sakit sekali rasanya. Salah satu organ di dalam dada ini terasa nyeri. Gak usah nangis kayak gitu, Yas. Aku cuma nolongin Clara. Terus aku gak suka kalau kamu mikir yang enggak. Dia itu cuma mantan, dan aku cuma bantu mereka. Dia hanya masa laluku. Aku minta kamu jangan punya perasaan cemburu, Yas. Mas Nando merangkulku ke dalam pelukannya. Namun aku merasa tidak ada lagi kenyamanan di sana. Apakah Bilqis sudah baikan? Tanya Mas Nando saat tangisku mulai reda. Aku hanya bisa mengangguk. Tidak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutku. Rasanya sulit untuk bicara saat hati ini kalut. Ya sudah, aku mau lihat Bilqis dulu. Kutatap Mas Nando yang berjalan masuk sambil menghapus air mata yang membasahi pipiku. Mas Nando hanya duduk mengelus lengan Bilqis. Saat itu, aku merasa ada seseorang yang tiba-tiba berdiri di depan pintu. Wanita itu lagi. Dia tidak memperdulikanku dan memperhatikan wajah cemasnya. Mas, Billy jatuh dari tempat tidur. Mas Nando cepat menoleh ke arah Clara. Dia pun segera beranjak dan berlari ke arah Clara, melewatiku yang berdiri di depan pintu. Kulihat seringai di wajah Clara saat Mas Nando sudah berlari ke ruang rawat anaknya. Aneh, aku yakin ada drama di balik semua ini. Mas Nando bisa meninggalkan Bilqis begitu saja karena alasan Clara yang dibuat-buat. Tidak mungkin anaknya jatuh, tapi tidak ada wajah cemas dari ibunya. Kedua tanganku terkepal, rahangku mengeras menahan emosi yang kembali ingin meledak. Tiba-tiba Bilqis mengerang. Dalam kekalutanku, aku tersentak untuk segera menghampiri Bilqis. Ya Allah, Bilqis! Kulihat kedua mata Bilqis menatap ke atas. Dia kejang-kejang lagi. Tidak berpikir panjang, aku menekan tombol panggilan ke seorang perawat. Perawat itu langsung datang dan segera memberikan pertolongan sebisanya. Namun Bilqis sempat sesak nafas. Perawat memberikan oksigen kepadanya sampai Bilqis bisa bernafas dengan baik. Bu dokter akan segera datang. Aku meraup wajah dan rambut yang sudah acak-acakan. Suruh cepat, Mbak. Kenapa sejak sore tadi dokter belum juga datang? Keluhku. Perawat itu hanya menunduk, sampai seorang dokter wanita masuk ke dalam ruang rawat Bilqis. Ini gejala demam berdarah, Bu. Hatiku hancur mendengar ucapan dokter. Demam berdarah? Kenapa aku sampai tidak memperhatikan di mana dia bermain? Bagaimana kondisi lingkungan? Aku merasa aku adalah seorang ibu yang bodoh. Tiba-tiba tangan Bilqis menegang. Namun beberapa saat kemudian, dia kehilangan kesadaran. Perawat semua bergerak, termasuk dokter. Jantungku berdetak begitu cepat. Hatiku sangat sakit melihat kondisi Bilqis. DSS, Dok. Tekanan darah 0. Cepat kasih cairan intravena, titah dokter. Aku hanya bisa terpaku melihat wajah-wajah kecemasan dari dokter dan perawat. Kedua kakiku rasanya tidak dapat bergerak, meski seorang perawat mengajakku untuk sebentar keluar dari ruangan itu. Di sini saja ya, ucapku lirih. Ingin rasanya aku merangkul buah hatiku itu, memindahkan semua sakitnya ke tubuhku. Ya Allah, kenapa tidak Engkau siksa aku saja? Kenapa harus Bilqis, putri kecilku yang tidak berdosa itu? Hatiku hancur sehancur-hancurnya.
melihat Bilqis yang lemas dan pasrah sedang ditangani oleh dokter. "Ibu sendiri?" tanya perawat yang membujukku untuk duduk. Aku mengangguk lemah. Hari itu tidak ada Mas Nando lagi dalam hatiku. Dia tidak pernah ada di dalam kesulitan kami. Mulai detik ini, aku tidak akan pernah mengharapkan kehadirannya lagi. Hari itu hatiku seperti hancur berkeping-keping saat melihat tubuh putriku terbujur kaku di rumah. Semalam aku pingsan berkali-kali karena dokter sudah angkat tangan. Saat ini pandanganku menerawang. Aku adalah seorang ibu yang kehilangan semangat hidup. Semangatku saat ini hanyalah Bilqis, tapi dia diminta kembali oleh Sang Maha Kuasa. Aku pulang bersama Bilqis, tapi kini dalam kondisi Bilqis sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Di rumah kondisi sudah ramai para tetangga bertaksiah. "Sabar ya Mbak Yasmin, Bilqis disayang sama Allah. Insya Allah dia akan menjadi malaikat untuk menyambutmu di surga nanti." Ucapan itu tidak juga membuatku bersemangat. Aku ingin mengumpulkan kepingan-kepingan hati yang remuk untuk kurekatkan agar jiwaku kuat. Namun aku tidak sanggup. "Mas Nando kok nggak kelihatan?" tanya seorang tetangga kepadaku. "Nando?" tanyaku lirih sambil berlalu. "Iya, ini jenazah Bilqis mau dimakamkan. Tapi Mas Nandonya kok belum pulang ya?" tanya bapak-bapak yang hendak melakukan upacara pemakaman. Aku menghela nafas. Ya, meski nama laki-laki itu sudah kusingkirkan dari kepalaku, tapi dia adalah ayah dari anakku. Ini saat terakhir dia akan bisa melihat jenazah anaknya. "Tolong ponsel saya di tas, Bu." Tanganku begitu lemas. Aku saja sekarang bersandar di dada Bu Salma, tetanggaku yang sejak tadi malam memberikan dorongan agar aku bisa kuat menghadapi takdir ini. Banyak tetangga yang berkumpul di ruang tamu, menemaniku, tapi suamiku malah tidak kelihatan batang hidungnya sama sekali. Tas berwarna hijau tua telah ada di hadapanku. Ku ambil ponsel dan mengulirkan layarnya, mencari nama Mas Nando. Ya Allah, semoga dia bisa menghadiri upacara pemakaman anaknya, melihat anaknya untuk terakhir kalinya. "Halo, kenapa Yas? Mas, bisa pulang?" "Yas, semalam aku mau bilang kalau aku harus nemenin Clara. Dia mau memindahkan Billy ke rumah sakit khusus jantung. Ya, meski keadaan Billy sudah membaik, tapi dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Aku belum bisa pulang, Yas. Ini kan hari Minggu, jadi mungkin nanti sore aku baru bisa pulang. Semalam aku belum sempat berpamitan. Kamu meminta aku pulang. Pasti Bilqis sudah sembuh kan? Bilang sama dia, sore nanti aku pulang." Telepon ditutup begitu saja. Hatiku masih saja nyeri. Meski laki-laki itu sudah aku singkirkan dalam hatiku. Ya Allah, Bilqis, papamu bahkan tidak mau pulang di saat upacara pemakamanmu. Hatiku bergejolak. Kuputuskan untuk tidak menunggunya. Aku mengulas senyum getir. Buat apa menunggunya? Dia sedang mengasihani orang lain. Mungkin itu cara dia bersedekah. Biarlah Bilqis aku tangani sendiri. "Yasmin," ku hapus air mataku yang sudah menggenang di kedua mata. Pemandanganku tidak salah. Sahrul, laki-laki itu datang di hadapanku dengan wajah sendu. "Maafkan aku tidak bisa menemanimu semalam. Ini pasti sangat menyakitkan. Aku ikut berduka cita atas kematian Bilqis." "Ya, kamu benar Sahrul. Ini sangat-sangat menyakitkan. Kerinduan yang tak akan terbatas adalah kerinduan yang dipisahkan oleh kematian." Aku menatap jenazah Bilqis, gadis kecil itu, yang selalu mencariku, yang masih sangat membutuhkanku. Malah dia yang paling tersiksa dalam hidup kami bertiga. Dia kehilangan kasih sayang ayahnya. Bahkan sampai ajal menjemputnya, ayahnya tidak mau hadir. Dosa apa Bilqis anakku, sampai dia harus seperti ini? Lirihku. Syahrul menyentuh punggung tanganku. Kurasakan dia ingin menguatkanku. "Sabar Yasmin, semua ini pasti ada hikmahnya. Bilqis sudah tidak sakit lagi.
Dia akan sedih kalau melihatmu sedih, ucap Sahrul. Iya, makasih Sahrul. Laki-laki itu dia bukan siapa-siapaku, tapi dia malah menemaniku sampai upacara pemakaman selesai. Dia juga yang menenangkanku saat aku menangis melihat jenazah putri kecilku dimasukkan ke liang lahat dan dikuburkan. Karena bersamaan dengan itu, bayangan kepintarannya, kelincahannya, dan kelucuannya menari-nari di dalam benakku. Ya Allah, kenapa bukan aku saja yang engkau ambil? Kenapa harus Bilqis? Sabar, sabar Yasmin. Suatu saat nanti, sebagai buah kesabaranmu, kalian akan berkumpul dalam surganya Allah. Bilqis sudah tenang di sisinya. Sekarang tugasmu hanyalah bangkit dan hidup dengan lebih baik. Perbaiki kesalahanmu. Kata-kata Sahrul itu terngiang-ngiang dalam benakku. Perbaiki kesalahanmu? Ya, inilah kesalahanku. Hidup bersama dengan laki-laki yang tidak peduli lagi dengan keluarganya. Minggu petang itu, Mas Nandul kembali menelponku. Halo, kok rame, Yas? Ada apa? Kamu sedang di mana? Apa ada tetangga yang bikin selamatan? Cerocos Mas Nando. Iya, balasku malas. Berbohong mungkin lebih baik. Percuma juga kalau aku bilang malam ini adalah acara tahlilan untuk mendoakan Bilqis. Oh, aku nggak bisa pulang malam ini. Clara mau pulang ke rumah orang tuanya dulu. Mau kabarin sama orang tuanya kalau Billy dipindahkan rawat di rumah sakit yang lebih jauh. Daripada mereka datang dan bingung cari cucunya kan? Terserah kamu sajalah, Mas, sahutku. Enggan melawan. Zaman sudah maju. Apa tidak bisa pakai ponsel buat kasih kabar? Makanya itu, aku mau menemani Billy di sini. Kasihan dia, Yasmin. Kemarin jatuh itu, dia sampai pusing. Anak sekecil Billy ini harus menjalani penyakit jantung. Kenapa nggak sekalian kamu donorin jantung kamu ke dia, Mas? Tanyaku asal. Sudah malas sekali aku merespon si Nando ini. Bercanda kamu, masa aku donorin jantung sih? Bisa matilah. Bilqis di mana? Aku mau ngomong sama Bilqis. Sesak. Rasanya dada ini sakit mendengar dia ingin bicara dengan Bilqis. Kenapa baru sekarang? Bilqis sudah tidur nyenyak. Dia nggak bisa dibangunin lagi. Sahutku menahan tangis. Oh alah, ya sudah. Dia sudah baikan kan? Tanya Mas Nando sok perhatian. Sudah? Dia sudah nggak sakit lagi, Mas. Baguslah kalau begitu. Ini juga Billy lagi tidur nyenyak. Jantungnya sudah bagus kok. Pindah ke sini cuma untuk memastikan dia mendapatkan perawatan yang lebih baik. Besok palingan sudah bisa pulang. Besok pagi aku pulang ya. Setrikain bajuku ya, Yas. Aku menghela nafas berat. Apa sih dia ini? Anggap aku pembantunya atau bagaimana? Pembantu kok justru malah tidak dibayar, malah membiayai hidupnya sendiri. Sudah aku siapkan di lemari, Mas. Oke, Yas. Kamu capek kan? Istirahat dulu ya. Dari tadi kamu jawabnya cuma sedikit-sedikit. Ya sudah, jangan mikirin yang enggak-enggak ya, Yas. Bye. Tangisku ingin pecah lagi. Tapi aku mati-matian menahannya karena banyak orang di rumah. Sudahlah, pokoknya malam ini acara harus lancar. Usai acara doa, aku memberesi semua barang-barangku. Di rumah ini, aku selalu teringat akan Bilqis. Malam itu juga, semua barang-barang Bilqis aku simpan di dalam kardus, dan aku masukkan ke dalam lemari, dan aku masukkan ke dalam kamarnya. Maaf Bilqis, Bunda akan nangis terus kalau ingat kamu di rumah ini. Sementara waktu, Bunda akan tinggal di rumah ibu di kampung lama. Aku berpamitan ke rumah itu seperti berpamitan kepada Bilqis. Bukan aku pengecut, tapi aku hanya ingin ketenangan untuk sementara waktu. Semua hal yang terjadi membuat emosiku melonjak naik jika berada di rumah ini. Semua tetangga sudah maklum akan keadaan itu. Aku hanya bisa menjaga kewarasan sebagai seorang ibu. Aku tidak ingin gila.
Aku masih ingin hidup dengan baik dan berguna. Sebuah taksi menungguku. Supirnya membantuku memasukkan koper ke dalam bagasi. Masih saja aku menangis sepanjang perjalanan pindah ke rumah lama. Untuk sementara waktu, aku juga ingin cuti bekerja. Semua karyawan yang jumlahnya 7 orang sudah menghandle pekerjaan di ruko. Selama ini Mas Nando hanya tahu kalau aku hanyalah karyawan, juga ruko yang sudah aku beli di dekat rumah lama. Semula aku hanya ingin menjaga perasaannya, namun malah aku yang tidak terjaga perasaannya. Sudahlah, biarkan dia mengurusi Claranya itu, sepaket dengan anak laki-lakinya. Aku mengulas senyum perih, aku juga berjuang. Malah wanita lain yang mendapatkan kasih sayangnya. Gila memang Mas Nando. Hawa dingin lembab ruangan dengan ubin tegel zaman dulu menyelusup di hidungku. Terbesit kenangan-kenangan masa lalu dalam benakku. Jendela kubuka selebarnya, membuat angin malam menyeruak masuk. Di situ, aku bisa melihat jajaran lampu rumah-rumah yang nampak seperti hamparan bintang. Indah sekali. Dulu aku sering sekali diam menatap pemandangan itu saat malam. Di sini, masa kecil kuhabiskan. Saat ku edarkan pandangan ke seluruh ruangan, rasanya damai. Semua ruangan masih terjaga dengan baik, karena ada 2 orang yang kupercaya menjaga dan merawat rumah peninggalan orang tuaku. Non, Bibi sudah siapin kamarnya. Sudah malam, Non Yasmin bisa istirahat dulu. Saya ikut berduka cita ya Non, atas kepergian Bilkis. Kutatap Mainah dengan senyum tipis. Wanita dengan gurat tua yang sudah 20 tahun bekerja di rumah ini. Malah sudah seperti orang tuaku sendiri. Dia di rumah ini tidak sendirian. Ada suaminya, Pak Prapto, yang bekerja sebagai tukang kebun di sini. Mendiang ayah dan ibuku memperkerjakan mereka sejak aku masih kecil. Makasih ya, Mak. Saya mau istirahat dulu. Mainah juga istirahat ya. Maaf merepotkan malam-malam begini. Terima kasih, Non. Wanita tua itu mengangguk dan tersenyum. Dia lalu masuk ke dalam kamarnya. Aku masuk ke dalam kamarku. Nuansa putih coklat nampak di sana. Masih terawat dengan begitu baik. Pernah Bilkis tidur di ruangan ini juga. Meski ingin menghilangkan perasaanku tentang kehilangan, tapi tetap saja tidak akan ada benang putus di antara aku dan Bilkis. Ku keluarkan fotoku bersama Bilkis. Aku pandangi. Kali ini dengan senyum tipis meski ada perih di dalam dada. Nak, Bunda sayang sama Bilkis. Meski Bilkis pergi mendahului Bunda, tapi Bunda akan tegar. Bunda tidak akan membuatmu sedih di sana, Nak. Setelah mengucapkan itu, ku letakkan bingkai foto di atas meja. Kemudian saat menatap layar ponsel, aku juga tidak melihat notifikasi pesan ataupun panggilan dari Mas Nando. Hanya status media sosialnya. Malah menunjukkan fotoku bersama Bilkis. Aku tertawa kecut. Buat apa memperlihatkan kasih sayang dia kalau nyatanya sampai detik ini dia tidak tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Malah dia memperjuangkan nyawa orang lain yang itu adalah mantan kekasihnya sendiri. Persetan kamu, Mas. Ku letakkan ponselku di atas meja. Malam itu, aku belum bisa tidur. Setelah kelelahan seharian, tidak juga bisa membuat mataku terpejam. Galau. Kembali aku ambil benda pipih kesayanganku itu. Berselancar di media sosialku. Sebuah akun nampak direkomendasikan. Aku menatap wajah tampan yang ada di foto profilnya. Syahrul Adi Saputra. 15 menit aku habiskan untuk mengulir foto profil milik akun tersebut. Akun yang tidak diprivasi, tapi hanya 4 foto profil yang aku bisa lihat. Selebihnya, dia tidak pernah memposting sesuatu, hanya game dan tag dari orang lain yang ada. Ih, kenapa sih aku malah lihat-lihat profil dia? Aku tunaikan sholat subuhku. Semalaman aku hanya bisa tidur 1 jam. Memilih bangun untuk sholat sunnah, lalu memanjatkan doa untuk mendiang kedua orang tuaku dan Bilkis. Lalu aku teruskan untuk sholat subuh saat waktunya sudah tiba. Hatiku agak lega setelah mencurahkan isi hatiku kepada Sang Pencipta.
Kulipat mukena dan sajadah, lalu bangun untuk berjalan-jalan di sekitar. Rasanya segar menghembuskan udara di pagi itu. Sampai tidak terasa, kakiku melangkah jauh. Aku tiba di rumah dengan perasaan yang agak enteng, memanaskan otot-otot tubuhku dengan menariknya perlahan. Setelah kemarin lelah batin dan fisik, juga semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Menikmati udara pagi cukup membuatku mendingan. Yasmin, kenapa kamu nggak bilang kalau Bilqis meninggal? Kaget, jantungku langsung berdetak kencang. Tentu saja saat diri sudah agak tenang. Mulai dikejutkan dengan teriakan seseorang. Mas Nando menunjukku dengan marah. Aku menarik nafas, meredakan rasa kagetku. Sudah, orang ini tidaklah penting lagi. Baik itu kedatangannya pun kemarahannya. Kamu tidak pernah mendengarkan aku, Mas, sahutku dengan nada datar. Moodku kembali down melihatnya, terlebih melihatnya marah-marah begitu. Gak pernah mendengarkan bagaimana? Kapan kamu bilang kalau aku... Katamu Bilqis sudah gak sakit lagi? Protesnya, masih tidak terima. Iya, memang Bilqis sudah tidak sakit lagi. Dia sudah gak ada. Tidak lagi merasakan sakitnya. Kulihat Mas Nando mengerang tangis. Aku hanya membuang pandang. Buat apa menangis sekarang? Kenapa kemarin dia hanya membicarakan Billy dan Billy? Begitu saja. Dia menuduhku tidak mendengarkan dia. Dialah yang tidak mendengarkan aku. Kamu kok tega, Yasmin? Sedang masa berkabung begini, kamu malah pergi dari rumah. Masih bisa berjalan-jalan pagi. Apa Bilqis adalah bebanmu? Gila, laki-laki ini apa sudah sinting? Aku memang gak berbuat apa-apa buat Bilqis, Mas. Aku gak menemani dia pas dia berjuang melawan penyakitnya. Aku mengabaikannya, bahkan aku malah pergi sewaktu Bilqis meregang nyawa. Puas kamu, Mas? Capek. Nampaknya Mas Nando belingsatan karena aku membicarakan soal dia sendiri. Aku bahkan tidak tahu dia ini paham atas kesalahannya atau tidak. Kenapa mesti selalu menyalahkanku? Apa aku salah kalau aku pergi mencari sesuatu yang membuat pikiranku teralihkan dari kematian Bilqis, Mas? Apa kamu inginnya aku terus terpuruk? Kemarin aku menghadapi semua itu sendirian, Mas. Sendirian. Emosi. Aku pukul-pukul dadaku dengan kedua air mata yang menggenang di pelupuk mata. Sementara kamu malah terus memilih menemani Billy dan Billy, yang notabene bukan darah dagingmu sendiri. Ingat nggak kalau aku menelpon kamu suruh kamu pulang? Waktu itu, aku mau kasih tahu kamu kalau Bilqis sudah dimakamkan. Aku mau kasih kamu kesempatan terakhir. Tapi kamu malah ngomong apa, Mas? Billy habis jatuh. Kasihan, Mas. Hidup aja dengan rasa kasihanmu kepada mereka. Kami gak pernah dapat rasa kasihanmu setelah janda itu datang. Kupuaskan diri membentak laki-laki ini. Emosiku yang dulu tertahan dengan adanya Bilqis, sekarang aku luapkan. Bukan begitu, Yasmin. Kamu gak ngerti apa yang terjadi. Clara dan anaknya itu... Iya, aku memang gak pernah mengerti apa-apa, Mas. Kamu yang paling mengerti soal mereka. Sampai kamu sendiri gak mengerti soal Bilqis sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sudahlah, Mas. Aku sudah capek. Kamu pulang saja sana. Aku mau tinggal di sini sementara waktu. Usirku. Entah kenapa rasanya sudah enggan melihat Mas Nando. Tapi aku mau tahu di mana Bilqis dimakamkan, Yas. Aku tertawa sinis mendengarnya. Kamu mau tahu di mana Bilqis dimakamkan? Gak usah tahu, Mas. Lagian, Bilqis juga sudah tidak butuh kamu lagi. Kudorong dada Mas Nando keluar sekuat tenaga. Tapi kekuatan laki-laki itu lebih baik dari aku. Aku akan teriak kepada seluruh tetangga di sini kalau kamu gak mau pergi. Aku memang tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik. Jadi ancaman yang aku lontarkan, nampaknya ancaman itu berhasil dan membuat Mas Nando mundur selangkah demi selangkah dengan wajah penuh kekecewaan. Aku segera menutup pintu rumah dengan perlahan. Kedua kakiku rasanya lemas
sehingga aku luruskan ke lantai. Kupuaskan menangis. Mainah tergopoh-gopoh menenangkanku dengan dekapannya. Beberapa hari kemudian, kulihat rukoku tetap ramai dikunjungi oleh orang seperti biasanya. Aku bersemangat untuk membuat ide baru dengan perusahaan maklon yang sudah bekerja sama dengan brand owner, yaitu aku sendiri. Tidak diduga, dengan keahlian tim promo, dalam beberapa malam saja, produk itu terjual ribuan piece. Pikiranku tentang Bilqis agak teralihkan lagi saat berkumpul dengan para tim di ruko. Aku bisa meluangkan banyak waktu untuk berupaya maksimal dalam usaha ini. Ini juga berkat usaha kalian. Kita bisa dapat puluhan juta dalam semalam. Paket kecantikan itu benar-benar produk the best seller, pujiku kepada tim. Mereka bersuka cita karena aku juga mengumumkan akan memberikan bonus yang sangat lumayan. 2 kali gaji mereka jika bulan ini produk kami menggebrak pasar. Di tengah sukacita itu, aku pun turun menemui para customer. Ada seorang ibu parubaya yang nampak bingung. Dia masuk dan memilih produk perawatan wajah. Karena ada waktu senggang, aku mendekati wanita itu. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita parubaya itu menoleh. Dia mengulas senyum melihatku. Usai meneliti penampilanku. "Ah, iya. Ibu mau produk untuk menghilangkan flek hitam di wajah. Apa ada yang buat usia ibu?" "Kepala 5, bisiknya dengan senyum terkembang. "Oh itu, tentu saja ada, Bu. Mari saya tunjukkan." Setelah dia mendapatkan produk yang cocok, wanita itu mengelus tanganku. Nampaknya dia bahagia dengan pelayanan di ruko kecantikan ini. "Kamu ini meski brand owner, tapi penampilan kamu sopan. Ibu itu suka lihat kebanyakan memamerkan badannya. Ibu nggak suka." "Oh iya, siapa namamu?" tanya wanita itu usai melakukan pembayaran. "Saya Yasmin, Bu." "Oh, Yasmin, nama yang sangat bagus. Saya Bu Tanti. Kalau kamu belum punya pacar, ibu kenalkan kamu sama anak ibu ya. Dia itu perjaka tua. Usianya masih 25 tahun. Cuma ibu ini kepengen gendong cucu. Apalagi sih yang dia mau? Pekerjaan sudah mapan. Rumah juga sudah ada. Tabungan sudah cukup. Boleh ibu minta nomor ponselmu?" Aku tersenyum geli. Apa aku ini terlihat seperti perawan sampai ibu itu ingin menjodohkanku dengan anaknya? "Bu, saya..." "Mama, sudah belum?" Aku menoleh. Kaget tentu saja. Siapa yang berdiri di sana adalah Syahrul, yang disebut perjaka tua oleh ibunya sendiri. Astagfirullah, kenapa dunia ini sempit sekali sih? "Loh, Arul, ini Yasmin, pemilik perusahaan kecantikan ini. Kenalan lah, siapa tahu kalian bisa ngobrol dengan enak." Syahrul memberikan kode kepadaku agar kami menuruti ibunya. Aku agak tergelak dalam hati. Aneh juga rasanya berdrama demi orang tua. Syahrul mengulurkan tangan dan aku pun menyambutnya. Kami saling menyebutkan nama. Lucu sekali. Aku membungkuk sopan kepada mereka. "Tuh, lihat dia, sopan sekali kan? Sekali lihat, Mama sudah cocok dengannya." Bisikan itu sepertinya bukan rahasia lagi karena terdengar jelas di telingaku. "Mama, sudah kenalan kan?" tanya Syahrul. "Tapi kalian kan belum tukar nomor HP. Masa kenalan hari gini nggak tukeran nomor HP sih?" tanya Bu Tanti. Syahrul hanya mengulas senyum simpul dan mengeluarkan ponselnya. Dia pun menunjukkan barcode kepadaku. Kikuk. Aku pun mengeluarkan ponselku untuk scan barcode nomornya. Otomatis nomor kami sudah tersimpan di ponsel masing-masing. Oh iya, aku memang belum punya nomor ponsel Syahrul semenjak aku bertemu dengannya. Padahal, dia sudah membantuku cukup lama di rumah sakit, sampai pemakaman Bilqis. Kalian itu cocok sekali, karena sama-sama pengusaha. "Mama, sudah ya, Yasmin ini pasti banyak kerjaan.
Jadi kita nggak boleh ganggu dia. Iya kan, Yasmin? Jadi Syahrul ini juga pengusaha. Aku mengangguk kikuk saat Syahrul mengedipkan matanya. Astagfirullah, dia tampan sekali ya Allah. Kenapa aku mengagumi laki-laki ini? Ah, kamu ini pasti begitu kalau disuruh kenalan sama anak gadis. Tapi lumayan loh, dia mau tukeran nomor HP. Biasanya kan nggak mau. Syahrul merangkul Ibu Tanti, mengajaknya pergi dan berpamitan kepadaku. Aku hanya tergelak melihat keduanya. Sepertinya Bu Tanti masih ingin berbincang. Tapi Syahrul tidak mau. Sempat terdengar omelan menggelikan dari mulut Bu Tanti kepada Syahrul. Melihat keduanya pergi, aku kembali menata krim-krim yang tadi aku jelaskan kepada Bu Tanti. Usai menata, seorang menepuk bahuku dari belakang. Yas, kamu kesini? Ngapain, Mas? Tanyaku ketus. Aku nyariin kamu, istriku. Ya wajar lah, sahut Mas Nando. Aku kembali berlagak menata krim-krim kecantikan. Semua karyawan tidak berani mendekat karena sudah aku wanti-wanti sebelumnya. Kalau ada Mas Nando, mereka tidak boleh menunjukkan bahwa aku adalah pemilik usaha ini. Mas Nando nampak gelisah saat aku lirik. Kenapa sih dia ini? Kemarin dia datang ingin menanyakan makam Bilqis. Aku jadi kasihan. Mungkin dia memang merindukan anaknya. Apa aku kasih tahu saja ya? Kok nggak kerja, Mas? Agak lunak. Ku coba memancing apa maksud kedatangannya. Namun saat itu tetap saja perasaanku seperti sudah berkurang drastis kepada laki-laki itu, gara-gara kejadian waktu itu. Aku ambil cuti, Yas. Kalau kamu mau makan siang sama aku ya, apa bos kamu marah? Aku mendengus tawa mendengarnya. Siapa bosnya? Batinku. Enggak, lagian kan ini jam istirahat juga. Oke deh, ke kafe seberang sana ya sebentar. Sambil makan, aku mau bicara penting sama kamu. Bicara penting? Apakah laki-laki ini sudah sadar dengan apa yang dia lakukan? Selama beberapa hari aku tidak pulang, apa dia merenungkan kejadian kemarin? Apa dia mengerti kesalahannya? Ah, kalau toh begitu, sepertinya lukaku juga belum akan bisa terobati dengan sempurna. Kami berjalan menyeberangi jalan raya menuju kafe seberang jalan. Lalu kami duduk di kursi sebelah jendela. Kamu bayarin dulu ya, Yas. Dompetku ketinggalan. Dengusan tawa terdengar lagi di wajahku. Tapi tak kutanggapi. Mas Nando seperti kelaparan dan memesan nasi goreng agak pedas. Lalu menyodorkan menu kepadaku. Aku mau minum saja, sahutku. Karena aku sudah kenyang, tadi sudah makan bersama para karyawan. Kok kamu nggak makan? Nanti kamu kurus, Yas. Sudah deh, Mas. Apa yang kamu mau bicarakan? Mas Nando nampak gelisah. Dia menatap ke jendela sesekali untuk menghindari tatapanku. Gelagatnya sungguh mencurigakan. Yas, aku minta maaf atas kejadian kemarin itu ya. Aku salah sama kalian. Tapi aku juga bingung harus bagaimana. Desah kecilku terdengar. Dari ucapan Mas Nando, dia tidak memiliki ketegasan. Salah, tapi bingung harus bagaimana. Seharusnya dia mendahulukan keluarganya dulu. Terlebih Bilqis sampai tiada. Terus, kejarku karena melihat masih ada hal yang sepertinya ia sembunyikan. Yas, apa aku boleh tinggal bersama kamu lagi? Aku mau ikut kamu, pindah ke rumah lama. Kamu juga seharusnya sebagai istri harus menemani suami kan? Pandangan orang kan aneh kalau kita nggak serumah kayak gini, Yas. Ini sudah lebih dari 3 hari. Kubuang pandangan keluar. Bukan aku ingin menjadi istri yang durhaka. Tetapi rasanya aku masih enggan menerima laki-laki ini. Tidak bisa aku luaskan hatiku untuk memberi maaf. Entah kenapa. Rasanya kejengkelan itu masih merajai hati. Beri aku waktu seminggu, Mas. Aku masih belum bisa lupa dengan kejadian Bilqis kemarin. Kalau besok aku sudah siap, aku bakal pulang ke rumah.
Yas, kita jangan tinggal di rumah kita yang dulu. Lagian, kalau kamu di sana, kamu pasti akan sedih terus. Aku menatap heran kepada Mas Nando. Kok malah dia tidak memperbolehkan aku untuk pulang? Kenapa? Aku nggak boleh terpuruk lama-lama, Mas. Aku mau balik seminggu lagi. Tapi, Yas, rumah itu ditinggali sama Clara dan Billy. Mereka nggak bisa bayar kontrakan dan diusir dari rumah kontrakan di depan kita. Jadi aku kasihan melihat mereka kebingungan. Nggak kebayang luntang-lantung di jalanan. Dia perempuan dan anaknya yang masih kecil. Tadi aku sampai cuti membawa mereka memindahkan barang-barang. Darahku serasa auto mendidih sampai ke ubun-ubun mendengar itu. Aku berdiri dan menatap Mas Nando dengan marah. Jadi, ini maksud kamu hal yang penting yang mau dibicarakan, Mas? Sejak kapan dia pindah ke rumah itu? Ingin rasanya aku menggebrak meja kafe saking jengkelnya. Yas, sabar dulu dong. Sejak kemarin malam, aku juga nggak tidur di rumah kok. Aku tidur di masjid semalaman. Mereka cuma tinggal sementara saja. Selagi belum menemukan rumah kontrakan yang baru, yang lebih murah. Clara juga baru berusaha mencari pekerjaan. Dan selama dia belum kerja, kamu yang ngasih mereka uang, Mas. Potongku. Pernah aku melihat Mas Nando mengangsurkan selembar uang merah ke tangan Clara saat pulang kerja. Jadi aku bisa bilang begitu. Kamu aja makan masih numpang sama aku, Mas. Tampak gurat merah di wajah Mas Nando mendengar itu. Yas, gak baik bilang kayak gitu. Uang yang kita hasilkan itu kan untuk bersama. Tapi uangmu buat Clara. Bersama gimana kalau gitu caranya? Aku capek-capek kerja demi menopang ekonomi. Katamu gajimu cuma cukup buat transport. Jadi aku kerja biar ekonomi kita gak jomplang, Mas. Tapi ternyata malah kamu kasihkan sama orang lain. Hanya karena apa, Mas? Kasihan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Itu rumah sudah aku cicil. Aku yang menyicil rumah itu. Kamu ingat kan, Mas? Kamu cuma bayar sebulan awal. Setelah itu, aku kerja demi rumah dan dapur kita. Meski rumah itu atas namamu, tapi sebentar lagi mau aku balik namaku. Aku nggak mau dia tinggal di rumahku. Mas Nando menggaruk kepalanya dan nampak bingung. Yas, jangan gitu. Dia itu kan cuma sementara. Jangan kamu balik nama ya. Bodohnya aku. Kenapa aku mengangsur rumah itu sampai lunas, tapi masih atas nama suamiku. Tadinya memang aku percaya dia sebagai kepala keluarga. Jadi rumah kami lebih baik di atas namakan dia. Tapi ternyata sekarang aku mengerti kekeliruanku. Aku mau ambil sertifikatnya hari ini juga. Aku beranjak. Tidak menyampaikan niatku agar Mas Nando tidak merusak rencanaku. Pokoknya, aku harus segera ke sana, mengambil sertifikat rumah dan mengusir wanita itu beserta anaknya. Yas, jangan marah. Ini yang bayar. Minta saja sama Clara. Dompetmu nggak ketinggalan kan? Tapi uangmu habis di tangan Clara. Kutinggalkan Mas Nando yang kebingungan. Biar dia mau apa untuk membayar nasi goreng dan jus mangganya. Aku masih baik hanya memesan teh panas. Bodoh amat dia mau mencuci piring atau mengepel untuk membayar semua itu. Ku seberangi jalan sambil menelpon adik laki-laki mendiang papa, yang aku percaya untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan hukum. Om, bisa bantu aku? Sambil jalan, aku menceritakan masalahku. Om Risman akan mengirimkan bawahannya menemuiku ke rumah karena dia sibuk. Baiklah, asal ada orang yang bisa membantuku, setidaknya bisa mengusir Clara dan anaknya dari rumahku. Om Dewa, teman Om Risman yang juga akrab dengan mendiang papaku, datang dengan mobilnya di depan ruko. Aku sudah siap naik mobil Om Dewa. Laki-laki parubaya itu tersenyum kepadaku. Dia sudah anggap aku sebagai anaknya sendiri. Om lagi nggak sibuk kan? Tanyaku. Enggak, kata Risman, kamu mungkin butuh pengacara, jadi aku akan menemanimu. Aku mengerutkan dahi mendengar itu. Pengacara? Memang, sejak dari kafe tadi,
terbesit ingin berpisah dengan Mas Nando saja. Kupikir dia sudah berubah baik karena kematian Bilqis, tapi ternyata tidak. Mungkin hanya berpisah yang membuat dia sadar. Kalau toh dia masih mencintai mantan kekasihnya itu, biarkan dia ambil suamiku. Belok kiri, Om. 15 menit lagi kami sampai di rumahku dan Mas Nando. Aku siapkan mentalku untuk bertemu dengan Clara dan anaknya. Kulihat Mas Nando sedikit mundur. Kelihatannya dia agak keder juga. Sementara si Clara berjongkok memeluk anaknya, yang menatap aneh kepadaku penuh kebencian. Oh, kebencian itu ibu kamu yang tanamkan. Anak sekecil itu bagikan kertas putih yang siap dicoret dengan warna apapun. Sebenarnya aku kasihan, mengingat aku juga punya anak meski Bilqis telah meninggal. Rasa keibuan muncul jika melihat anak kecil. Namun kalau dibiarkan, ibunya akan merajalela dengan kelicikannya. Aku minta hari ini juga kalian pergi dari sini, tegasku. Yasmin, apa kamu gak punya belas kasihan? Kalau mereka diusir, mereka akan tinggal di mana? Bentak Mas Nando. Aku mendekat kepada Mas Nando dengan pandangan sinis. Telunjukku kuangkat menuju tepat di wajahnya. Kamu? Sudah berapa kali kamu membentakku hanya gara-gara wanita itu, Mas? Urusan tempat tinggal. Itu bukan urusanku untuk membahagiakan orang lain. Lagian, rumah ini adalah hasil kerja kerasku. Akan kubalik nama. Kalau kamu gak datang untuk tanda tangan di depan notaris, aku akan pakai jalur hukum. Ancamku dengan penuh kesungguhan. Mas Nando menahanku dengan kedua tangan mengambang di depan dada. Yasmin, jangan begitu. Jangan nekat, Yasmin. Rumah ini adalah kenangan kita, kan? Jangan kamu balik nama ya. Biarkan tetap namaku saja. Tidak. Mendiang papaku bilang, kalau aku harus memperjuangkan apa yang sudah menjadi hakku. Aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan kembali rumah ini. Balasku sengit. Enak saja. Aku yang bekerja keras jerih payah demi mempunyai sebuah rumah sebelum usahaku berkembang. Malah sekarang dipinjamkan cuma-cuma kepada mantan kekasihnya itu. Batinku. Yas? Enggak, ku tepis tangan Mas Nando. Aku pun berjalan masuk keluar demi memeriksa rumah. Bajuku saja ditelantarkan di lantai. Takut barang lainnya dipindahkan seenaknya sendiri. Kedua mataku terbelalak melihat ruangan yang temboknya bersih. Padahal, tadinya ada foto-foto kami bertiga di sana. Di mana foto pernikahanku? Ku tatap nyalang wanita yang masih memeluk anaknya di dalam kamar. Om Dewa mengikutiku keluar. Lalu setelah mendengar teriakanku, Mas Nando ikut keluar. Dia tidak bisa menjawab, hanya menoleh ke arah Clara. Maafkan aku. Aku simpan di kardus. Memuakan. Aku tidak mengindahkannya lagi. Aku berjalan memasuki kamar Bilqis. Sekali lagi aku terkejut melihat kamar itu. Ada yang berubah. Sekarang kamar itu penuh dengan foto Billy, anaknya. Pemandanganku beredar. Ruangan itu penuh dengan mainan laki-laki. Ada benda yang aku cari. Kemudian emosiku kembali naik saat aku tidak melihat kardus yang berisi barang-barang milik Bilqis. Dengan langkah kasar, aku datangi lagi Clara. Ku tarik lengannya agar berdiri dan menyeretnya sampai terjerembab di lantai ruang tengah. Lancang banget ya, kamu sudah mengubah kamar anakku. Di mana kardus tempat aku menyimpan barang-barang Bilqis? Bentakku kesal sekali. Wanita dengan wajah memelas itu sungguh menyebalkan. Terlebih Mas Nando malah berlutut melindunginya. Mereka nggak salah, Yas. Aku yang menyuruh mereka tinggal di sini. Aku angkat kursi di ruang tengah. Dengan marah, aku jadi kuat sekali mengangkat kursi itu. Minggir nggak? Kalau nggak mau wanita itu aku pukul pakai kursi ini. Mas Nando kaget melihat kenekatanku. Dia pun menyingkir dan membiarkan aku menginterogasi Clara. Ku taruh perlahan kursi itu ketika Mas Nando mundur. Clara masih terduduk di lantai, terengah-engah ketakutan dengan kemarahanku. Anaknya ikut memeluk ibunya, menatapku nyalang. Bilang, di mana barang-barang Bilqis? Pekiku kesal. Om Dewa membiarkan aku meluapkan emosiku.
Dia kini tahu segalanya tentang aku. Biarkan saja, nantinya dia yang akan mengurus masalahku ini. Aku nggak tahu. Aku masuk ke sini, kamar itu sudah kosong, sahut Clara. Bohong, sahutku. Rasanya sedih dan kecewa saat melihat barang-barang anakku tidak ada di tempatnya. Tante jahat, barang milik orang mati itu mendingan dibuang saja ke tong sampah. Sudah nggak ada artinya lagi. Bikin sial. Pekikan anak laki-laki yang mulutnya langsung dibungkam oleh Clara itu membuatku menarik nafas kasar. Siapa yang bilang seperti itu kepadamu, nak? Tanyaku. Mama bilang gitu tadi pagi. Ngapain juga menyimpan barang-barang yang sudah tidak ada gunanya lagi? Mendingan dibuang saja ke tong sampah. Cerocos anak itu membuatku tertawa kering. Clara dengan raut pias menggelengkan kepala menatapku. Sesekali menunduk. Gelagat aneh orang yang merasa salah. Aku menatap ke arah Mas Nando. Dia tidak berani menatapku. Kusingsingkan lengan baju dan berjalan cepat ke arah Clara. Menjambak rambut panjangnya dan menariknya ke lantai sebelah. Aku serang dia sampai dia kesakitan. Tanganku tidak berhenti memukulinya. Sakit! Jangan sakiti mamaku, tante jahat, seru anak kecil itu yang memukuliku dengan tangannya. Yasmin, jangan gila kamu, hardik Mas Nando. Namun ketika Mas Nando hendak mendekat untuk melerai, tangan kekar Om Dewa menahannya. Kamu laki-laki kan? Yasmin sedang membela hak miliknya yang diusik oleh seseorang yang tidak dia kenal, bukan? Ucapan Om Dewa membuat Mas Nando hanya bisa menggigit bibir. Aku terus memukuli Clara sampai puas. Lagian pukulanku tidak akan membuat dia cacat, hanya mewakili kekesalanku saja. Aku berdiri dengan susah payah karena berhasil membuat rambut Clara acak-acakan dan sedikit bajunya sobek. Clara menangis. Aku berdecik melihatnya. Tangisan buaya. Cari barang-barang anakku sekarang juga. Utuh. Tidak ada yang kurang ataupun cacat sedikit pun. Titahku kepada Clara dengan dua mata nyalang menatapnya. Yas, jangan keterlaluan. Buat apa juga kamu menyimpan barang-barang Bilqis? Kamu bilang kamu gak bisa lupa kalau... Terserah aku mau menyimpan barang-barang Bilqis. Aku juga yang membelikan semua barang-barang itu. Kalian tidak berhak mengaturku. Ini rumahku, dan aku yang berkuasa. Kalau wanita murahan itu tidak mencarinya sampai ketemu semua, aku akan menuntutnya karena telah merusak atau membuang barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Baik itu Mas Nando maupun Clara nampak pucat. Di sebelahku, ada pengacara yang akan mudah mengangkat masalah ini ke ranah hukum. Iya, aku ambil lagi. Mbak Yasmin jangan marah, sahut Clara dengan wajah takut. Clara dan Billy berjalan keluar ke tong sampah. Mereka mengaduk-ngaduk sampah untuk menemukan barang-barang Bilqis. Aku menghela nafas melihatnya. Meski nanti barang-barang itu mungkin tidak akan seperti semula, tapi aku mau mereka berusaha keras untuk mengembalikannya dengan utuh. Tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Yas, ini salahku. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja aku. Mereka nggak salah. Cukup kamu limpahkan kesalahanmu kepadaku, Yas. Aku melipat kedua tanganku menoleh sinis ke arah Mas Nando. Kamu sadar kalau kamu itu salah, Mas. Tapi detik ini dan selanjutnya tidak bisa lagi aku memaafkanmu, Mas. Aku akan meminta cerai darimu. Yas, jangan sembarangan bicara. Kamu hanya cemburu buta. Cukup ya, Mas. Kamu atau aku yang buta sampai rumah saja kamu berikan kepada mantan kekasihmu itu. Kalau kita cerai, kamu bebas melakukan apapun dengan mereka. Yas, ini semua salahku. Aku akan mencarikan Clara dan Billy tempat tinggal yang baru. Jangan ucapkan kata cerai, Yas. Aku terbelalak mendengarnya. Baguslah, kalau kamu mau mencarikan tempat tinggal yang baru. Pokoknya aku gak rela semua milikku dia pakai. Aku gak kenal siapa dia. Dan sampai kapanpun aku gak akan rugi kalau toh aku tidak mau mengenalnya. Cepatlah kumpulkan semua barang-barang Bilqis.
Puas sekali aku melihat mereka mengaduk-ngaduk tong sampah yang kotor demi mencari barang-barang Bilqis sekecil apapun itu. Bodohnya Mas Nando juga ikut mencari barang-barang milik Bilqis. Ingin menertawakan karena wajah mereka sekarang terkena kotoran dari sampah. Tapi aku juga sedih karena barang-barang Bilqis sebagian besar kotor, terkena kotoran sampah. Hatiku sakit sekali. Kenapa mereka tega merusak barang-barang kenangan anakku? Ponselku berbunyi. Segera aku meraihnya dari dalam tas. Kulihat nama Syahrul di layar. Tiba-tiba jantungku berdetak tidak karuan. Seperti rasa ini kembali ke beberapa tahun yang lalu, saat aku mengharapkan sosok itu menghubungiku seperti ini. Astagfirullah, ku elus dadaku dengan perlahan. Halo? Yasmin lagi apa? Aku lagi ada urusan. Gimana? Aku di depan rumahmu. Aku lihat ada tamu. Mau mampir tapi sungkan. Jantungku sudah tidak karu-karuan mendengarnya. Syahrul ada di depan rumah. Tunggu sebentar ya. Aku ke depan. Segera masih dengan ponsel yang kutempelkan di telinga, aku berlari ke depan. Om Dewa yang sekarang menggantikan aku mengawasi ketiga orang itu mencari barang-barang milik Bilqis. Ponsel itu aku matikan saat melihat Syahrul berdiri bersandar di samping mobilnya. Astagfirullah, dia tampan sekali. Aku mengacak rambut. Urusanku saja belum selesai. Kenapa aku mengagumi laki-laki lain? Itu akan menambah urusan lagi. Syahrul, kamu dari mana kok mampir ke sini? Tanyaku mendekat. Oh, aku lewat saja, iseng. Kebetulan aku lihat mobil ini. Ini punya Arul? Aku mengelitkan dahi, menoleh ke sumber suara. Om Dewa sudah berdiri di ambang pintu memanggil Syahrul. Kalian sudah saling kenal? Tanyaku tak percaya. Kenapa dunia sesempit ini sih? Aku hanya bisa melihat mereka berdua berjabat tangan dan saling memeluk. Om Dewa kenal sama Yasmin? Tanya Syahrul, yang mungkin juga tidak menyangka jika Om Dewa mengenalku. Yasmin ini sudah kuanggap sebagai keponakanku sendiri. Kalau ini Yas, Arul, ini keponakanku yang asli. Om Dewa menunjuk ke Syahrul. Arul, panggilan yang sama dari ibunya Syahrul. Ternyata mereka bersaudara, paman dan keponakan. Kenapa aku tidak tahu dari dulu ya? Ya Allah, ternyata muter-muter saja ya. Yasmin ini temanku dari SMU, Om. Aku iseng lewat, mau lihat keadaan Yasmin. Ini kan hari ke-7 meninggalnya Bilqis. Hatiku meleleh mendengar ucapan Syahrul. Malah dia yang mengingat hari kematian Bilqis. Mas Nando yang ayah kandungnya saja tidak mengingatnya. Malah sibuk mengurusi mantan kekasihnya itu. Oh, Om juga baru tahu. Terus apa rencana kamu, Yas? Aku sendiri hendak mempersiapkan acara doa. Tapi karena kendala ketiga orang tadi, rencanaku jadi buyar, malah mendekati gagal saking jengkelnya. Apa kamu nggak mau mengadakan acara tahlilan untuk mendoakan Bilqis? Tanya Syahrul. Bibirku mengerucut. Sebenarnya iya, tapi karena tadi ada hambatan, jadi aku nggak sempat mempersiapkannya. Ini sudah kesiangan pula. Sesalku. Karena waktuku malah tersita dengan urusan tadi. Syahrul melirik ke pergelangan tangan. Jam yang melingkar dia benahi letaknya. Seperti sekalian melihat waktu. Masih ada waktu kalau kamu mau persiapkan, Yas. Aku bisa antar kamu kemanapun. Aku mau, tapi aku bingung. Bagaimana dengan urusan ketiga orang itu? Aku menoleh ke arah Om Dewa. Tentu tidak enak kalau malah dia yang mengurusi semuanya. Yasmin, kamu tenang saja. Serahkan semuanya kepada Om dengan urusan tadi. Kamu siapkan dulu saja untuk acara tahlilan anakmu itu. Aku mengulas senyum, bersyukur karena dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sungguh mereka seperti malaikat penolong bagiku. Makasih ya Om. Aku gak akan lama. Aku mau ambil tasku dulu. Bergegas tanpa menunda lagi, aku berlari ke mobil Om Dewa. Karena tasku ada di sana.
Aku melihat dua laki-laki itu saling ngobrol dengan asiknya. Sejenak, aku menatap wajah Sahrul dari dalam mobil Om Dewa. Ih, kenapa mataku ini nakal sekali? Setelah berkedip cepat, aku segera membawa tasku keluar. Saat itu aku menyadari bahwa Mas Nando melihat kami dari samping rumah yang terhubung dengan bagian belakang, tempat tong sampah tadi. Dia cepat-cepat menghampiriku, hendak menyentuh, tapi tidak jadi karena sadar tangannya sangat kotor. Baunya menjijikan. Yasmin, kamu mau pergi kemana? Mau pergi sama mantan pacarmu itu ya? Tunjuk Mas Nando ke arah Syahrul. Wajahku memerah bagaikan kepiting rebus mendengar teriakan Mas Nando. Aduh, mengakui Syahrul sebagai mantan. Bukan maksudku seperti ini. Waktu itu aku hanya memanas-manasi Mas Nando saja, agar dia tahu bagaimana perasaanku kalau pasangan kita pergi dengan mantan kekasihnya. Aku mau mempersiapkan buat acara tahlilan Bilkis, Mas. Apa kamu mikir itu? Kamu malah lebih sibuk mikirin wanita itu daripada urusan Bilkis, kan? Aku sudah kasih kesempatan kamu buat kalian bertiga. Dilihat dari tempat sampah tadi, kalian kelihatan romantis, sindirku. Ngomong apa kamu, Yasmin? Kamu tunggu sebentar. Aku yang akan mengantar kamu. Aku melihat Billy berlari mendekat. Dia menggoyang-goyangkan tangan Mas Nando. Kulipat kedua tanganku di dada. Pas sekali. Setiap aku ada urusan dengan Mas Nando, mereka pasti akan berperan sebagai hambatan, dan Mas Nando selalu menyetujui untuk mengurusi mereka. Om Nando, Billy lapar, rengek anak laki-laki itu. Aku yakin ibunya yang menyuruh Billy agar Mas Nando tidak mencoba mendekatiku lagi. Ah, sebentar lagi aku akan mengabulkan semua keinginan kalian. Sayang, habis ini Om Nando mau belikan kamu ayam goreng yang lezat di depan sana. Sekalian belikan bunda kamu juga, jadi tenang saja ya, serobotku, melirik ke arah Mas Nando yang menatapku lalu menunduk. Jawabannya sudah aku wakilkan loh, Mas. Cepetan sana, kasihan dia nanti bisa mati kelaparan. Titahku dengan sebal, mengangkat-ngangkat daguku agar kedua orang itu segera pergi dari hadapanku. Memuakan, Mas Nando menatap ke arah Billy. Dia berjongkok dan mengatakan sesuatu kepada Billy. Tunggu sebentar ya, Billy. Setelah itu, Mas Nando berdiri dan mendekat lagi kepadaku. Kamu tunggu aku, Yas. Jangan pergi dengan mantan kamu itu. Benar kan? Urusan dia kamu dahulukan. Apa kaki ibunya patah sampai nggak bisa belikan dia makanan? Mas, aku sudah muak sama kamu. Sebentar lagi aku tidak akan menjadi istrimu lagi, Mas. Terserah kamu mau apa. Bebas, jadi biarkan aku sekarang menyiapkan urusan Bilki sendirian. Yas, aku nggak rela kamu pergi sama laki-laki itu. Dia itu mantan kamu kan? Dia... Saat aku meninggalkan Mas Nando, Om Dewa menahan laki-laki itu untuk mendekat kepadaku. Aku tegaskan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka untuk saat ini. Mereka hanya ingin mempersiapkan acara mendiang anak kalian. Kalau Yasmin menunggumu, akan memakan waktu lama. Ya, aku juga nggak mau menunggu dia selesai menyuapi anak janda itu, selaku saat mendengar kata-kata Om Dewa. Sahrul membukakan pintu mobilnya, lalu mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam. Sebuah sikap yang hanya dilakukan oleh Mas Nando saat aku bisa membeli mobil waktu itu dengan cicilan. Setelah itu, dia tidak lagi melakukannya. Aku duduk di dalam mobil menunggu Syahrul masuk. Kulihat juga di kaca spion, Mas Nando menatapku dengan nyalang. Aku mendengus tawa. Memangnya enak melihat pasangan pergi dengan orang lain yang merupakan lawan jenisnya. Sahrul sudah masuk dan menyalakan mobil. Dia melajukan mobilnya dan perlahan keluar dari halaman rumah. Aku merasa lega bisa lepas dari Mas Nando, yang tadi seakan ingin menarikku agar tidak pergi dengan Syahrul. Seneng ya, senyum-senyum sendiri gitu? Celetuk Syahrul membuat kedua pipiku menghangat. Aku yakin kedua pipiku sudah serupa tomat merah. Saat itu hanya bisa mengulas senyum menanggapi pertanyaan Syahrul, sambil menatap ke samping untuk membuang pandang, karena malu tertangkap sedang senyum-senyum sendiri. Aku tersenyum tipis.
Terima kasih ya, Sahrul. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika kamu tidak ada. Enggak, Yas. Aku tidak banyak membantu, tapi itu semua memang karena kekuatan kamu sendiri dalam menghadapi masalah ini. Sore itu aku menyiapkan acara tahlilan Bilqis sepenuhnya bersama Syahrul. Sampai acara selesai pun, Syahrul masih menemaniku. Lalu di mana Mas Nando dan janda genit itu? Ternyata Om Dewa sudah mengatur semuanya, sehingga dia sudah tidak ada lagi di rumahku. Om Dewa juga sudah meminta pengacaranya untuk mengurus balik nama rumah yang aku tinggali saat ini. Selain itu, semua berkas perceraianku sudah disiapkan oleh Om Dewa dan pengacaranya. Kini aku tinggal menunggu sidang itu berlangsung. Setelah hampir seminggu, akhirnya proses persidangan perceraianku digelar. Proses perceraian tidak berlangsung dengan mudah. Mas Nando sempat menolak, bahkan memohon untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah lelah. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatannya. Aku berhak mendapatkan hidup yang lebih baik lagi. Akhirnya pengadilan memutuskan semua aset bersama menjadi milikku, termasuk rumah yang juga menjadi milikku. Mas Nando yang kehilangan segalanya nampak seperti pria yang tidak berdaya. Aku melihatnya duduk di ruang persidangan dengan wajah kusut. "Kamu benar-benar ingin meninggalkan aku, Yasmin?" Tanyanya dengan pelan. Aku mengangguk tanpa ragu. "Aku sudah meninggalkanmu sejak hari kamu memilih Clara dan Billy daripada Bilqis dan aku, Mas. Bahkan setelah kematian Bilqis, aku sudah tidak menganggapmu lagi. Sekarang kita punya hidup masing-masing, Mas, dan aku harap kamu merenungi itu semua." Setelah resmi bercerai, aku tidak pernah lagi melihatnya. Kabar terakhir yang kudengar, hidupnya semakin berantakan. Clara meninggalkannya setelah tahu bahwa dia tidak punya tempat tinggal lagi dan pekerjaan tetap. Billy yang selama ini dianggapnya sebagai anak sendiri, justru kembali ke ayah kandungnya. Sementara aku mulai menyusun ulang hidupku. Syahrul masih setia berada di sisiku, menemaniku di saat aku jatuh dan membangkitkan semangatku. Lambat laun, aku mulai membuka hati untuknya. Kami semakin dekat, dan Syahrul akhirnya mengutarakan niatnya untuk menikahiku. "Aku ingin menjagamu, Yasmin. Jika kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu," ucapnya saat kami duduk berdua di sebuah taman. Aku menatap matanya yang penuh ketulusan. Setelah sekian lama merasa tersakiti, kali ini aku yakin bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. "Aku mau, Syahrul." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku benar-benar milikku.